Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi oke. Di Solo. Betul. Solo. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun. Intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya _B _1 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan, ya. Tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan, ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang keenam adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D,
F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian kejujuran ya? artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji ya. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini bang. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, ya kita melihat sebuah dinamika yang cukup menggemparkan jagat politik tanah air. Ya, di mana teman-teman drama seputar dugaan ijazah palsu ini tampaknya masih jauh dari kata selesai. Ya, bahkan kini teman-teman dia memasuki babak baru yang semakin memanas. Ya, teman-teman semua, di mana baru-baru ini publik dihebohkan dengan temuan terkait ketidaksinkronan data pada buku tahunan atau album alumni UGM tahun 1988 dengan fisik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya teman-teman, jika kita teliti melihatnya, ya terdapat perbedaan mencolok pada informasi tempat lahir di satu dokumen tertulis lahir di Solo, sementara di satu dokumen lagi tertulis di Surakarta. Nah teman-teman semua, perbedaan kecil yang terus bermunculan seperti inilah yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya dan meragukan keabsahannya. Ya teman-teman semua, melihat keganjalan ini, langkah tegas akhirnya diambil oleh mantan Menpora Roy Suryo, ya di mana beliau secara resmi telah mendatangani SPKT Polda Metro Jaya. Ya, ini gunanya membuka laporan polisi terkait dugaan fitnah yang menyerang dirinya. Ya, tidak main-main teman-teman, ada 7 orang inisial yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
Yang ini menyusul adanya tuduhan bayi yang menyebut bahwa ijazah S1, S2 hingga S3 milik Roy Suryo justru palsu. Ya, selain itu teman-teman, Roy Suryo juga mengklarifikasi tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang disebutnya sebagai fitnah telak. Ya teman-teman semua, polemik ini sebenarnya sangat sederhana jika diselesaikan secara jantan. Seperti yang disampaikan banyak pihak, jika memang asli ijazah tersebut, yang mengapa tidak ditunjukkan secara terbuka langsung di depan publik atau penegak hukum agar bisa diuji bersama. Ya teman-teman, dengan begitu semua perdebatan ini langsung selesai tanpa perlu menyewa banyak pengacara atau membuat kegaduhan yang berlarut-larut. Ya teman-teman semua, bagaimanapun rapinya sebuah rekayasa ditutupi, ya kebenaran lambat daun pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ya teman-teman semua, penegakan hukum di bumi pertiwi ini tidak boleh tebang pilih dan harus berani memberikan kepastian demi masa depan pendidikan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, bagaimana menurut pandangan semua? Bagaimana, apakah drama ijazah ini akan benar-benar terbongkar sampai ke akar-akarnya? Atau justru teman-teman ini hanya menguap begitu saja? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Dan mari kita teman-teman untuk memberikan opini cerdas kita agar kita bisa bertukar pikiran bersama. Nah di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak kali komentar dari teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Rakyat. Di sini dia berpendapat teman-teman, yang membuat kasus ijazah bertele-tele bukan hanya Jokowi, tapi penegak hukum yang tidak tegas termasuk pemerintahan pura-pura tidak tahu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Brau Papua memberikan tanggapannya. Polda tunjukkan sama Jokowi foto ijazah saja. Itu foto orang lain, bukan foto Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Batu Mandi juga memberikan tanggapannya. Tangkap Jokowi bikin gaduh 10 tahun dia pimpin gak sah, dia harus bertanggung jawab. Teman-teman kita lanjutkan. Muhammad Daily memberikan juga tanggapan yang luar biasa. Kuat banget menyimpan kebohongannya. Dan banyak oknum aparat pula yang membantu juga membelanya sehingga masalah gak kelar-kelar. Bukan yang membangun bangsa, malah bikin gaduh. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mantu aja memberikan tanggapannya. Rektor UGM KPU Jokowi harus disegera diborgol. Hukum jangan main-main, harus bertindak adil jujur. Bila tidak, maka rakyat yang akan mengadili dengan cara rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Asep yang berpendapat, begitu dong, jujur tunjukkan segera ijazahnya biar publik bisa lihat keasliannya. Bukannya kucing-kucingan sembunyi sana, sembunyi sini. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad memberikan tanggapannya. Pajak mahal dikorupsi sama Jokowi buat bayar para ternak-ternak rakyat yang sudah dapat kerjaan para ternaknya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ihsan memberikan tanggapannya. Betul sekali, lapor atau untuk lawan Jokowi nggak akan ditindaklanjuti. Contoh yang sudah ingkar pun Sylvester nggak pernah dipinjara 1 malam pun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suroto memberikan tanggapannya. Polisi dan jaksa yang mati-matian dalam membela Jokowi perlu dipertanyakan, jangan-jangan satu organisasi terlarang. Kita kan tidak tahu, ini perlu penyelidikan juga asal-usul mereka, karena DPR saja sudah banyak yang keturunan dari pejabat partai terlarang tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hilly memberikan tanggapannya. Semoga Bang Roy Suryo, para penyidik polisi serius penuh terhadap tanggung jawab, adil, jujur dalam menjalani tugasnya, biar di Republik Indonesia bebas dari manusia munafik, zolim, pembohong, bikin rekayasa tipu-tipu, bikin gaduh, bisa membinasakan bias Allah, tidak menurunkan azab kepada mereka. Sukses Bang Roy. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mudofar memberikan tanggapannya. Siapapun dalam hal apapun yang sudah berani bohong untuk menutupi kebohongan, justru menambah kebohongan berikutnya sampai tak terhingga. Bila tidak segera taubat, berani jujur, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mantap.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sutrino memberikan tanggapannya teman-teman. Semoga Allah secepatnya menurunkan azabnya bagi pembohong yang telah menzolimi rakyat. Berkuasa pakai ijazah palsu makanya bulat. Kalau ijazah asli tentu simple, gak ribet-ribet. Ya teman-teman, kita lanjut. Mas Pram memberikan tanggapannya di sini. Laporan Mas Suryo ini harusnya segera diperiksa. Yang bersangkutan apabila lama tidak diproses, maka kepolisian tidak adil dengan warga negara. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Indrawati memberikan tanggapannya. Ya Allah, sudah 3 tahun urusan ijazah nggak kelar-kelar. Insya Allah kebenaran pasti mencari jalannya sendiri. Hidup ini nggak lama, pasti semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.